Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufiana Andrastari, NIM D22 2019 02605 dari kelas D2241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pendaftaran poliklinik anak. Yang pertama, bisnis proses pendaftaran poliklinik anak. Pasien datang ke tempat pendaftaran pasien, mengisi formulir pendaftaran, menanyakan keluhan awal pasien, mengarahkan pasien ke bagian poli. Pasien datang ke bagian poli yang disarankan. Pasien menemui dokter bersangkutan, memberikan kartu berobat pada pasien, menanyakan sekilas tentang keluhan pasien yang telah dilakukan sebelumnya oleh perawat, melakukan tindakan-tindakan terhadap penyakit pasien, melakukan diagnosa terhadap penyakit yang diderita oleh pasien, dokter memberikan resep obat pada pihak apotek, pasien melapor ke bagian apotek, pasien antri menunggu di kasir rawat jalan, melihat billing pasien, kasir mencetak biaya pengobatan atau tindakan, mengecek resep obat yang direkomendasikan oleh dokter, pasien membayar semua biaya rumah sakit. Tahapan identifikasi. 1. Identifikasi fungsi sistem. Sistem informasi poliklinik anak simpolan adalah sistem informasi kesehatan pada anak berfungsi untuk memudahkan berkonsultasi mengenai kesehatan pada anak dan mengenai cara pemberian dosis obat dan cara pencegahan dan tindakan utama yang harus dilakukan saat anak sakit, sehingga bisa berkonsultasi kapan saja, di mana saja, tanpa harus datang ke tempat praktek. 2. Identifikasi informasi. Kartu berobat, laporan pendapatan, laporan pemakaian obat, laporan kunjungan. 3. Identifikasi data. Data pasien, data pendaftaran, data pemeriksaan, data obat, data hasil pemeriksaan, data tarif pemeriksaan, data tarif penggunaan obat. 4. Identifikasi tujuan informasi. Kartu berobat, laporan pendapatan, laporan pengguna obat, laporan kunjungan. 5. Identifikasi sumber data. Data pasien, data pendaftaran, data pemeriksaan, data obat, data hasil pemeriksaan, data tarif pemeriksaan, data tarif obat. 6. Identifikasi pelaku. Pasien, wali pasien, petugas, dokter, direktur. 7. Identifikasi proses. A. Pendaftaran pasien. 1. Input pasien. 2. Pengecekan data pasien. 3. Mencetak kartu berobat. B. Pemeriksaan pasien. 1. Input hasil pemeriksaan dan obat. 2. Pemberian resep obat. C. Administrasi pasien. 1. Perhitungan biaya. 2. Pembayaran dan pengambilan obat. D. Pelaporan. 1. Pembuatan laporan kunjungan. 2. Pembuatan laporan pendapatan. 3. Pembuatan laporan pemakaian obat. Analisis kebutuhan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. A. Kebutuhan fungsional. 1. Sistem mampu menginput data user. Petugas dapat mendaftar sebagai petugas atau pasien. Pengguna dapat masuk petugas atau pasien. 2. Sistem harus dapat menginput data pasien. Sistem dapat menginput data pasien seperti nama, nomor rekam medis, nama orang tua, jenis kelamin, umur, nama dokter, spesialis anak, nama perawat. Sistem dapat menampilkan nama pasien yang telah terdaftar. Sistem dapat menampilkan nama dokter spesialis anak berdasarkan penyakit yang diderita pasien. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Standarnya antara lain: 1. Kebutuhan keamanan, dilengkapi dengan password. 2. Operational hardware, HD 260GB, RAM 2GB. 3. Operational software, SAM, Notepad, WordPress. 4. Kebutuhan informasi, tata cara pembuatan akun informasi, password salah aturan. 5. Kebutuhan kinerja, proses cepat, kecepatan pencarian. 6. Kebutuhan pengguna, petugas
poliklinik anak dan pasien. 7. Kebutuhan tampilan. Tampilan menarik, menampilkan sopan, bahasa mudah dipahami, sederhana. Tampilan simpolan. Ini dia tampilan aplikasi saat login. Dan ini tampilan aplikasi saat data dokter di input. Dan ini tampilan aplikasi pada pendaftaran pasien baru dan pasien pendaftaran lama. Sedangkan ini laporan kunjungan seperti ini. Laporan pemakaian obat, aplikasinya seperti ini. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.